Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari Muslim 5560 aja. Sebentar lagi tidak terasa akan datangnya bulan suci Ramadan. Marilah kita terus meningkatkan amal ibadah dengan melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, meningkatkan ibadah kita agar lebih muqarrabin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula lupa untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang wajib kita bayarkan seperti halnya zakat, bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Kali ini di hari Muslim 5560 aja akan meneruskan kajian-kajian diri yang lebih bermanfaat dan lebih lama untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan mulai ini hari. Semoga bermanfaat dan kita jadikan semuanya itu sebagai amal jariah di yaumil kiamah kelak, agar kita senantiasa mendapatkan puing-puing pahala meskipun kita telah tiada. Dan bagi semua subscriber, penonton, dan yang meng-share, semoga begitu pula dengan semuanya mendapatkan pahala di yaumil kiamah kelak, hingga kita merasa kedamaian yang abadi walaupun kita tidak ada di dunia ini lagi nantinya. Baiklah saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kata-kata untuk menjadikan kajian diri buat diri sendiri ataupun buat semua yang ada di sekitar, baik di aktivitas sehari-hari maupun di lingkungan kita. Memelihara janji dan amanah ini sangatlah berat untuk dipikul maupun dibawa-bawa dalam kehidupan. Salah satu sifat yang tidak terpuji yang ada dalam diri manusia adalah sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Sikap seperti ini merupakan cacat yang harus dihilangkan oleh setiap orang muslim maupun muslimah, karena akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain yang ada di sekitar. Sikap mementingkan diri sendiri meskipun terlihat sepele, sebenarnya ia bisa menimbulkan masalah-masalah besar. Orang yang bersikap seperti itu bisa mengabaikan tugas-tugas agamanya karena dirasakan merepotkan. Ia juga bisa membatalkan perjanjian-perjanjian yang dilakukannya dengan orang lain, mengkhianati amanah, enggan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dan tidak memperhatikan hak serta kepentingan orang lain. Banyak lagi keburukan yang ditimbulkan dari sikap yang tidak terpuji itu. Dalam ajaran agama Islam, setiap individu manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain, baik orang itu disukai atau tidak. Segala perbuatan dan tingkah laku manusia senantiasa mendapat pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengawasan itu diantaranya ditugaskan kepada 2 orang malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Disebutkan dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Qaf halaman 50 ayat 17, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dan terdapat juga kutipan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat
sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Buku yang terbuka itu maksudnya, saudara, adalah buku catatan kegiatan diri manusia selama ia hidup di dunia. Dengan demikian, sahabat, semua orang akan melihat sendiri segala tindakan dan perbuatannya di hari kiamat. Segala perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Sebagai manusia muslim yang beragama, setiap individu diperintahkan agar senantiasa memelihara setiap amanat dan janjinya. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Nisa halaman 4 ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sahabat di hari Muslim 5560 aja, selain diharuskan memegang amanah, selain diharuskan memegang amanah, ayat ini memerintahkan agar setiap orang menghukumi segala sesuatu secara adil, sehingga tidak menjolimi orang lain dan juga tidak dijolimi oleh orang lain. Janji terhadap orang lain merupakan hutang yang harus dibayar dengan cepat. Tidak boleh mengabaikannya, menyia-nyiakan, atau menyalahinya. Manusia mukmin senantiasa teguh memegang janji yang telah diucapkannya. Mereka selalu berhemat dengan janji, tidak mengobrol seenaknya. Tetapi bila janji telah diucapkan, pantang untuk diingkari atau dipungkiri. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda seorang mukmin yang sukses adalah mereka yang memelihara janjinya. Quran surat Al-Mu'minun halaman 23 ayat 8 berbunyi, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Sahabat, semua orang yang diarahkan Al-Quran agar memenuhi janjinya, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dikutip dari Quran surat Al-Isra halaman 17 ayat 34, artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sahabat, orang yang mementingkan diri maupun mengetahui semua yang sudah dipahami pada diri sendiri, sehingga lebih mementingkan diri sendiri, adalah mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tujuan hidupnya. Bahkan sebagian dari mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dalam Al-Quran banyak diisyaratkan mengenai mereka yang tersesat karena menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Di antaranya disebutkan di dalam Quran surat Al-Jatsiyah halaman 45 ayat 23. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya,
dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah memberikannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sahabat, akibat memenangkan hawa nafsunya, manusia menjadi sesat. Penglihatan mereka tertutup dari kebenaran. Mata hatinya tidak bisa lagi menyerap petunjuk. Pendengarannya tertutup dan segala potensi yang ada pada dirinya yang disiapkan untuk menerima petunjuk tidak berfungsi lagi. Manusia yang termasuk dalam kelompok ini merupakan makhluk yang paling buruk dan tersesat. Kedudukannya mereka lebih hina dari hewan ternak atau makhluk lainnya. Al-Quran menjelaskan keadaan mereka di dalam Quran surat Al-A'raf halaman 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sahabat di hari Muslim, kualitas manusia, baik atau buruknya, bisa dilihat sebagaimana ia dapat memelihara amanah dan janjinya. Bila manusia dapat memelihara dengan baik amanah dan janji itu, berarti ia tergolong manusia yang baik dan berkualitas. Sebaliknya, bila tidak, maka manusia setiap aktivitas yang dilakukannya menjadi manusia yang hina dan menjadi sampah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat di hari, renungan ini sangat mendalam untuk kehadiran diri kita di dunia ini, menyikapi semua hal yang telah kita dapatkan tadi. Agar mendapatkan futuh, terbukanya hati, kita ambil salah satu dari Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa menginginkan Allah Ta'ala memberinya futuh atau menerangi hatinya, hendaknya dia meninggalkan perkataan yang tak ada faedahnya, menjauhi berbagai kemaksiatan, dan hendaknya dia mempunyai amal yang disembunyikan antara dirinya dan Allah Ta'ala, memerangi hawa nafsu yang ada pada dirinya di dalam kehidupannya. Saudara, ingatlah apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Itulah bagaimana kita untuk mendapatkan futuh dari Allah Ta'ala, laksanakanlah keempatnya. Sahabat, kita terus akan memberikan kajian diri. Poinnya, memandang wajah ulama. Mengapa ada bahasa memandang wajah ulama? Zaman dahulu terdapat suatu kaum yang mana di daerah mereka tinggal tidak turun hujan bertahun-tahun. Berbagai cara pun mereka sudah lakukan agar hujan segera datang, termasuk sholat istisqa. Sholat istisqa, namun hujan pun tak kunjung datang. Ketika masyarakat kembali melakukan sholat istisqa, tiba-tiba
ada seseorang musafir yang berjalan di daerah tersebut. Ketika musafir tersebut melihat masyarakat hendak sholat istisqa, sang musafir bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang sedang kalian lakukan?" Ujar musafir. Salah satu kaum menjawab, "Melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan." Kemudian sang musafir berkata, "Bolehkah saya membantu doa agar turun hujan?" Salah satu warga menjawab, "Kami orang sedesa saja sudah berdoa dan sholat istisqa. Belum juga ada hujan. Masa Anda sendirian berdoa hujan bisa turun?" Kemudian musafir kembali berkata, "Mungkin saja doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sang musafir mengedahkan kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, berkah apa yang ada di mataku ini, tolong turunkan untuk mereka hujan ya Allah." Berkah doa sang musafir, tidak berselang lama akhirnya daerah yang bertahun-tahun kekeringan, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Masyarakat desa pun bersuka cita. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Doa apa yang engkau panjatkan sehingga hujan pun langsung turun?" Musafir menjawab, "Saya hanya berdoa dan tawasul dengan amalan saya." "Awalan apa wahai musafir?" tanya warga. "Saya bertawasul dengan amalan mata saya yang pernah memandang seorang aulia bernama Syekh Abu Yazid Al-Bastami." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa memandang wajah orang alim dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut yang akan memohonkan ampunan kepada orang tersebut di hari kiamat." Disarikan dari Tanqihul Qaul. Sahabat, jangan bersedih oleh urusan dunia, karena kita hanya bertamu di atas tanahnya. Jangan bersedih jika ujian hidupmu terasa begitu berat, sebab ada banyak pahala dan ampunan di balik semua itu. Bersabarlah agar surga yang menantimu. Jangan bersedih bila diri tak dihargai, tapi bersedihlah bila diri kita tidak berharga lagi. Bagaimana kaum wanita dapat mengikut Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal yang khusus untuk kaum wanita? Jawabannya, pelajari dan ikuti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah sebahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang wanita meniru tindakan Sayyidatina Fatimah, berarti dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dilansir oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Seghaf. Saudara, kajian diri kita cukup banyak yang harus kita sebarluaskan. Karena di antara kajian diri, insya Allah ada kena di kehidupan kita. Jika semua kena dan kita menangis dibarengi dengan sholawat, maka kita orang-orang yang beruntung. Semoga kita
mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta meraih segala hal-hal yang dituntun Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa lebih muqarrabin lagi dalam menjalani nikmat ilmu, iman, dan Islam dengan ikhlas. Saudara, kematian adalah guru terbaik dalam kehidupan. Sedikit saja kita lalai dari mengingat kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Dia datang dengan tiba-tiba tanpa kenal permisi. Apakah kita siap menyambut kedatangan sang malaikat maut? Adakah kita siap menyongsongkan malam pertama di alam kubur? Jadilah kematian sebagai renungan kita bagi yang kita masih hidup, yang telah melihat dan menyaksikan saudara kita yang telah dahulu di hadapan Allah. Marilah menjadi pribadi yang lebih baik untuk terus muqarrabin kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan haji bila mampu, bersolawatlah, bayarlah zakat, dan beramal solehlah, agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang mulia di antara hamba-hambanya yang lalai. Saudara, penderitaan yang paling berat di hari kiamat adalah ketika kamu melihat pahalamu pada timbangan orang lain yang disebabkan oleh gibah. Gibah ini sangat-sangatlah membuat diri kita itu sangat tidaklah bahagia. Gibah itu muncul karena kita menjadikan semua apa yang kita pikirkan adalah hawa nafsu. Jadi hindarilah gibah tersebut, saudara. Bisa Anda renungkan sejauh mana selama ini yang telah dijalankan. Jika memang mengenai dan mengarah ke gibah, segera tinggalkan dan jauhkan. Semoga Allah mengetuk hati saudara sekalian. Saudara, dunia memang menyibukkan, sangat menyibukkan. Tetapi jangan pernah lupa mencari bekal untuk perjalanan yang lebih panjang, yaitu akhirat. Sejauh mana kita sibuk dengan dunia? Mencari uangkah? Mencari hartakah? Mencari jabatankah? Mencari gengsikah? Atau mencari popularitas? Itulah dunia. Saking sibuknya diri kita itu untuk mencapai semuanya, sering terabaikan bekal untuk perjalanan yang lebih panjang, yaitu akhirat. Sudahkah kita lihat saudara-saudari kita yang sudah pergi dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa banyak mereka telah menikmati hawa nafsu yang ada di dunia ini dengan semua hal yang telah kita dengarkan tadi. Tidak ada yang kekal. Harta tidak dibawa mati, popularitas tidak dibawa mati, dan lain semuanya kenangan yang ada di alam dunia kita. Namun pada akhirnya di akhirat tidak membuat diri kita itu sejuk, bahagia, malah membuat kita sengsara, menderita, kesakitan, ketidakgelisahan yang amat-amat sakit dan pedih. Karena selama kita meraih nafsu dunia, kita mengabaikan bekal akhirat. Mulailah merenungkan semuanya, saudara, untuk menyeimbangkan antara hawa nafsu dan bekal akhirat agar dapat kita menikmati semuanya. Barengilah
dengan meningkatkan ibadah sholat, sholawat, beramal solih, jauhkanlah riba, dan lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita meraih dunia maupun akhirat. Sekali-kali pun hidup kita susah, namun kita terus mencari bekal perjalanan di akhirat, itu lebih baik. Mengingat hidup di dunia ini sangatlah singkat, saudara. Apa yang harus kita bawa setelah kematian? Yaitu bekal di akhirat. Apa itu yang kita lakukan? Melakukan amal-amal ibadah yang suci, yang benar-benar diindahkan oleh Allah. Membantu orang yang susah, tidak menyusahkan orang yang susah. Memberikan yang terbaik kepada diri dengan melaksanakan puasa, dengan menegakkan sholat, dengan bersolawat, dengan berzikiran, dengan meningkatkan ilmu agama, dengan menyebarluaskan agama Islam, salah satu bentuk jihad, agar kita dapat memberikan manfaat kepada saudara-saudari siapapun itu di dunia ini. Dan banyak lagi. Saudara, sadarilah, handphone adalah sesuatu yang sangat ringan dibawa oleh sebagian orang di dunia. Namun di akhirat akan menjadi berat hisabnya. Maka gunakanlah handphone untuk agamamu, demi kebahagiaanmu di akhirat. Mengapa diterangkan di dalam kajian diri ini persoalan handphone? Tentunya kita sudah mengetahui zaman canggih yang ada saat ini, handphone Android. Begitu banyak akses internet yang sudah bisa dibuka secara mudah dan cepat. Begitu banyak juga kita melaksanakan mediasi silaturahmi kepada siapapun tanpa mengenal terlebih dahulu latar belakang maupun riwayatnya. Dengan kecanggihan itu, terkadang kita sering menyalahgunakan hal-hal yang mungkin kita mengetahui langsung antara diri kita dengan handphone itu sendiri. Dan dampaknya lebih buruk lagi jika kita salah dalam melaksanakan pengetahuan dalam menggunakan handphone. Mengapa sedemikian? Dikarenakan kita lebih sering menggunakan handphone daripada memikirkan diri atau mendalami kajian diri. Kajian diri lebih baik dibandingkan mendalami handphone. Bisa saja kita mendalami handphone itu. Bahkan lebih baik lagi jika kita tidak menyalahgunakan handphone tersebut. Mengingat hal-hal yang negatif sangat peka di dalamnya. Sekali-sakali aja kita membuka masalah-masalah agama, semua akan kena dalam kehidupan kita. Dan bisa menjadi motivasi buat diri kita sendiri. Termasuk untuk meningkatkan ilmu kita, kualitas diri kita, maupun kualitas keturunan kita. Jika kita bisa menggunakan handphone di zaman canggih ini yang positif, sehingga kita dapat menikmati kemudahan yang ada di dunia yang sangat canggih zaman saat ini. Jadi saudara, handphone sangat ringan bila kita menjadikan handphone itu sebagai amal ibadah, maka akan ringan juga kelak di yaumil kiamah kelak. Mendapatkan pahala di saat kita sudah tiada dan terus mengalir. Namun handphone yang sangat ringan itu dapat memberatkan hisab kita jika kita salah menyalahgunakan handphone tersebut.
Saudara, bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan sampai rasa syukur hanya saat memiliki sesuatu. Mengapa sedemikian? Karena kita tahu godaan syaitan itu akan terus menyelimuti diri kita dalam setiap detik, menit, jam, hari, dan bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Yang membuat diri kita merasa tidak bersyukur. Itu semua ada pada sugesti di pikiran kita. Mengapa kita tidak bersyukur? Karena ada ikut campur oleh setan maupun iblis. Perlu saudara pahami bahwasanya iblis setan itu hanya mampu mengolok-olokkan di dalam pikiran manusia itu sendiri, baik di dalam kesadaran maupun di alam di luar ketidaksadaran. Jika kita lemah akan ibadah sholat, zikir, sholawat maupun amal-amal ibadah lainnya, jangan heran seseorang itu akan merasakan dampaknya. Jika menjauhi amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam pelaksanaan, ia akan merasakan hal-hal mulai dari tidak bersyukur, mulai dari gampang marah, mulai dari ketidakadilan dirasanya, bahkan berujung-ujung oleh ketidakpuasan dalam hidup yang berdampak fatal kepada dirinya dan menjadikan kesedihan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, banyak orang memperhatikan kebersihan pakaian dan tempat tinggalnya. Tapi sangat sedikit orang yang memperhatikan kebersihan hatinya. Padahal kebersihan hati jauh lebih penting daripada itu semua. Mengapa ada pembahasan hati jauh lebih penting? Karena hati terus melekat mulai kita di dalam kandungan orang tua kita, ibunda kita, hingga kita menjalani sisa-sisa akhir hidup kita. Hati ini terus bersama kita. Kita jalani hidup di dunia ini bersama hati. Kita bercampur baur dengan berbagai macam saudara-saudari yang ada di dunia ini dengan mencoba bagaimana berkolaborasi dengan hati antara hati dalam saudara-saudari di luar itu sangat luar biasa. Cambukan keras yang sangat-sangat tidak akan mungkin terelakkan, pasti akan terjadi. Jika kita bisa mengenal hati dan pikiran, maka pikiran bisa mendapatkan kesinkronan dalam menganalisis apa yang ada di hadapan kita dan bisa mendalami itu semua jika kita lebih meningkatkan ilmu terlebih dahulu. Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, maka yang terpikirkan oleh diri kita bisa kita saring sehingga hati tetap bisa terjaga. Namun jika kita orang yang kurang ilmu, yang tidak mau tahu dengan ilmu, dan cuek akan segala hal ilmu, maupun tidak peduli dengan hal-hal ilmu, hati-hatilah. Hatimu juga seperti itu, yang menyebabkan hati itu bukanlah dibilang bersih, namun perlu dikaji diri sendiri agar bisa memahami kebersihan hati jauh lebih penting daripada itu semuanya yang ada di dunia. Wajah orang soleh bagaikan cahaya, dan cahaya nasihat ilmu yang diberikan oleh orang-orang soleh, nasihat ilmunya bagaikan penghidup hati, dan dudukan dengan beliau-beliau bagaikan kita sedang dicas untuk semakin taat kepada Rabbi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Nasihat ilmunya bagaikan penghidup hati. Sebab wajah orang soleh benar-benar istiqomah dengan meningkatkan ilmu agama. Banyak yang telah mereka lalui dengan kesanggupan diri walaupun kesakitan diselimuti oleh kesakitan, udah pasti mereka sudah pasrahkan hidup totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan ilmunya, ia sanggup menghadapi segala ujian dan cobaan yang ada di kehidupannya. Baik penderitaan, kesakitan, kesengsaraan, kepedihan, dan keterpurukan. Namun hakikatnya, dia mendalami semua hal, kewajiban sebagai hamba, kewajiban sebagai manusia biasa, untuk terus mengerti akan derajat dan kedudukan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan ilmu, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mampu menyebarluaskan nasihat ilmu kepada orang-orang sekitar. Sehingga jika kita bertemu dengan mereka-mereka, orang-orang yang soleh, maka beruntunglah diri kita. Dapat meningkatkan ketaatan kita, muqarrabin kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat-nasihat yang dilafazkannya itu sangatlah beruntung buat diri kita. Mengingat yang telah diketahui dia sedemikian baiknya, sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah ia untuk meneruskan ilmu-ilmu yang telah ia raih. Dan Allah Ta'ala yang memberikan ia kesempatan untuk menjadikan sisa hidupnya bermanfaat kepada orang lain dengan menyebarluaskan ilmu yang ia raih. Sahabat, sepenggal kata yang bermanfaat dalam kehidupan kita, jangan iri pada mereka yang indah rupanya, tapi irilah pada mereka yang mampu istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Mengapa ada bahasa jangan iri kepada indah rupanya? Dikarenakan kita memandang indah rupanya dalam hidup seseorang membuat hawa nafsu kita bangkit, mengundang kedatangan iblis, setan yang ada di pikiran diri kita, dan membawa kesesatan kepada diri kita. Sehingga kita orang-orang yang rugi, orang-orang yang tercela di hadapan Allah Ta'ala hanya karena faktor dunia. Mengapa seperti itu? Itu karena kurangnya ilmu dalam mendalami kajian diri. Mengapa seperti itu terjadi? Dikarenakan tidak adanya suatu renungan pada diri untuk meningkatkan istighfar kepada Allah. Pada dasarnya istighfar itu hanya untuk diri sendiri dan terus ditingkatkan, berakhir dengan kesucian diri dan mengingat untuk menghadap Allah. Begitu pula dengan hal-hal yang dikatakan oleh sepenggal kalimat tadi, tapi irilah pada mereka yang mampu istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Iri itu boleh, saudara. Iri itu boleh, saudara. Tapi kita ambil baik dan positifnya, itu yang kita terapkan.
Kenapa iri di hal yang positif itu membuat diri kita itu beruntung? Dikarenakan kita iri dengan istiqomah siapapun itu orangnya yang betul-betul istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap mati hanya untuk menegakkan kebenaran. Siap mati untuk perang melawan hawa nafsu. Siap mati kemiskinan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan siap mati dalam keterpurukan hanya untuk menjalankan perintah Allah. Walaupun dikatakan orang-orang yang istiqomah itu yang orang-orang yang paling mulia, sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beruntung. Orang yang bilang orang yang mulia pada dasarnya mereka sendiri yang memuliakan orang tersebut. Namun pada hakikatnya diri sendiri harus bisa iri dengan orang yang melakukan istiqomah, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan segala hal-hal yang diwajibkan Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada. Itulah yang harus kita ikuti. Perlahan-perlahan kita harus iri terus kepada mereka agar kita bisa melaksanakan seperti dia, agar kita bisa sama-sama muqarrabin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama meningkatkan diri dalam menjalani hidup yang sementara ini. Dan apa yang kita lakukan semua pasrahkan dengan ikhlas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu selalu hadir dan melihat hamba-hambanya. Karena Allah akan menaikkan derajatnya di antara semua hamba-hambanya yang telah lalai. Jadilah iri dengan melihat istiqomah saudara-saudari yang betul-betul muqarrabin kepada Allah. Jangan pernah iri hanya melihat indah rupanya. Sahabat, siapa orang yang melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang paling jauh dari Allah. Mengapa ada bahasa yang singkat ini? Melihat dirinya sendiri lebih mulia dibandingkan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu jika terjadi kepada diri sendiri, itu salah satu bukti bahwasanya dia telah mengundang kehadiran iblis di dalam pikirannya dan tersugesti oleh iblis itu sendiri bahwasanya dia orang paling mulia di antara orang lain. Nah, dengan sugesti itu membuat dirinya itu akan merasakan bangga akan semua. Apapun yang dilakukannya itu merasa mulia dan terus mulia baginya. Dan nyatanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia terpuruk, bahkan sangat-sangat dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, perlahan-perlahan akan datanglah keburukan, wabah penyakit kepadanya. Ketidaksanggupan dia akan terus melaksanakan hidup ini, membuat dirinya akan merasa tidak puas akan apa yang telah ada di dirinya. Sehingga dia akan meningkatkan rasa-rasa yang ingin dirasa untuk menjadi orang paling mulia di antara orang lain. Ternyata itulah dampak yang akan diterima oleh orang-orang yang merasa mulia adalah Allah akan mengolok-oloknya. Sehingga ia termasuk ke dalam lingkaran setan. Karena kita perhatikanlah di dalam surat Al-Baqarah di konten satu lagi, silahkan dibuka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengolok-olokkan hamba-hambanya. Yang seperti apakah itu? Nanti akan kita masukkan ke dalam deskripsi konten video ini.
Silahkan dibuka link konten surat Al-Baqarah, persoalan yang di dalam artinya Allah mengolok-olok hambanya. Jadi saudara, jadi sahabat, jangan pernah merasa mulia dari orang lain. Lebih baik kita merasa jadi orang yang sangat berdosa. Itu lebih baik. Oke, sahabat, sepenggal kalimat kita dapatkan daripada sempurnanya baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat untuknya. Jangan ngomong kebanyakan, jangan makan kebanyakan. Maka itu ulama kita mengajarkan kepada kita agar kita tidak membuang waktu kita kecuali pada hal yang bermanfaat, kecuali yang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal di akhirat kelak. Saudara, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu ya roh sempurna. Jadi kalau mencari kesempurnaan itu tidaklah mudah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi kalau kamu ingin dilihat orang sempurna, belilah rokok sempurna di warung-warung. Bakar rokok itu, stop, sempurna katanya. Jadi ingatlah, itu pada dasarnya sangat-sangat tidaklah jadi yang kita bawa-bawa di kehidupan ini. Tapi dasarnya adalah kita bermanfaat kepada orang-orang yang banyak, memberikan sugesti kajian diri yang bermanfaat. Mengingat dari tahun ke tahun zaman ini sudah mulai tidak lagi dikatakan nyaman dan aman. Mengapa sedemikian? Sebab semua orang akan terlena akan dunia, namun banyak yang melupakan akhirat. Jadilah seorang hamba Allah yang bermanfaat, bukan yang sempurna. Saudara, kita semua hidup di malam yang sama, namun masing-masing dari kita memiliki kegelapannya yang berbeda. Mengapa ada bahasa kalimat seperti ini? Kita sama-sama hidup di dunia ini. Di malam hari di dunia ini kita sama. Kenapa berbeda malamnya? Yang kita miliki kegelapannya sendiri-sendiri. Salah satu yang membuat orang tidak mengetahui banyak di balik kegelapan, ternyata adanya cahaya terang benderang. Mengapa ada cahaya terang benderang? Dikarenakan di saat banyak orang terlelap tidur di dalam malamnya, mereka hanya menikmati momen kelelapan tidur di bawah mimpinya yang tidak dijelaskan sempurna. Namun di balik kegelapan, berbeda dengan orang-orang yang soleh, di balik kegelapannya ia sendiri melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam gelap ia sholat, dalam gelap dia zikiran, dalam gelap malam dia sholawatan, dalam gelap dia selalu melafazkan asma-asma Allah, dalam gelap ia pasrahkan diri kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ia orang yang beruntung menemukan cahaya yang terang benderang. Di alam ketidaksadarannya, di dalam malam gelap yang dilaksanakannya untuk melaksanakan ibadah-ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang terang benderang, tidak silau, tidak juga heran mengapa orang yang sedikit tidurnya mereka adalah orang-orang yang paling beruntung, yang paling sering merasakan sia-sia hidup ini jika tidak mendirikan ibadah sholat atau melaksanakan segala aktivitas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gelap, di dalam kesendirian, orang-orang yang jauh dari Allah, mereka disibukkan oleh aktivitas dunia. Untuk melaksanakan itu, mereka sering melaksanakan hanya sekedar istirahat untuk besok mengejar dunia yang lebih banyak lagi. Namun belum tentu pasti yang didapatkan. Di dalam gelapnya, seseorang yang tidak melaksanakan ibadah, gelapnya hidup dan gelapnya malam, dan gelapnya lah ilmu yang didapatnya. Dan apa yang dikerjakannya di dalam kegelapan adalah kemaksiatan. Di dalam kegelapannya hanya ingin meningkatkan nafsu dunia yang sesaat. Dan itu akan terjadi berulang-ulang sehingga kehidupannya akan terus diselimuti oleh kegelapan. Begitulah setiap gelap malam sendiri pasti berbeda-beda. Saudara, jadilah gelap sebagai cambukan buat kita untuk mengkorobin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadilah seseorang yang benar-benar bisa menjadi orang yang alim dalam ibadah, alim dalam menimba ilmu, alim dari menjalankan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tidak terasa bulan puasa akan tiba. Puasa Ramadan khusus umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita laksanakan bersama. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dalam bahasa Indonesia, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Kenapa kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa? Karena sebelum kita sudah ada, seperti kita manusia juga. Jadi orang itu juga melaksanakan puasa. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum diri kita yang dulu sudah bertakwa terlebih dahulu. Sama halnya kita. Tapi orang yang kita tunggu-tunggu adalah hadirnya pengetahuan untuk meningkatkan kajian diri. Begitu banyak yang diterang-terangkan oleh para ahli tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Karena orang-orang sebelum kalian
Kalau dipahami, orang-orang sebelum kalian adalah sebelum diri kita sudah ada. Seperti kita, seperti diri kita yang telah bertakwa. Jadi kita harus ingat itu. Bahwasanya hidup ini setiap manusia dipastikan sudah berganti. Hidup akan ada mati. Dan perkara-perkara itu sudah pasti. Tinggal setiap orang hanya menanti. Saudara, dan keterangan bahwa puasa Ramadan khusus umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus pada ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, ambil manfaat dari konten tausiah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وخالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا موسى خليل يا حبيبي يا محمد يا موسى خليل يا مؤيد يا مهاجر دائما خفتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Demikian hukum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan yang tidak datang dari saya dan segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa sesungguhnya manusia itu tidak benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesalahan. Quran surat Al-Mas'ah 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi